jangankan hadis dhaif, hadis palsu pun tidak ada. Hadis palsu pun tidak ada yang menjelaskan Nabi pernah bermaulid, apalagi hadis yang sahih. Ini yang pertama. Yang kedua, maulid Nabi bukan tradisi penduduk kota Madinah. Kalau itu tradisi penduduk kota Madinah, tentunya sudah ya diriwayatkan dalam buku-buku hadis, dalam kitab Muwatta'nya Imam Malik disebutkan para sahabat dulu demikian. Oleh karenanya maulid Nabi tidak pernah dikerjakan oleh Nabi SAW, tidak pernah dikerjakan oleh para sahabat, tidak pernah dikerjakan oleh para tabi'in, tidak pernah dikerjakan oleh para tabi'ut tabi'in, tidak pernah dikerjakan oleh 4 imam madhab. Oleh karenanya para hadirin Allah Subhanahu wa taala, yang benar maulid adalah perkara yang bid'ah, tidak pernah dikenal oleh para sahabat dan para a'immah. Banyak pendapat ulama Malikiyah mengatakan haram, ya, seperti Al-Fakihani dan yang apa betul Ustaz? Soalnya banyak diposting orang-orang yang anti maulid. Al-Fakihani satu pendapat. Kenapa tak pakai pendapat Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani? Kenapa tak pakai pendapat Al-Imam Al-Hafiz As-Suyuti? Kenapa tak pakai pendapat Al-Imam Al-Hafiz Abdullah Al-Ghumari? Kenapa posting satu saja? Apakah karena tak tahu yang lain? Atau karena ada sesuatu? Oleh sebab itu maka khudh ma safa da' ma qadar. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Saya tak menyalahkan Al-Fakihani. Mungkin di zaman dia orang datang maulid itu orang lapar semua, tak ada makan. Karena maulid itu memang ada 4 unsur, kata Imam As-Suyuti. 4 unsur. Pertama, ada yang baca Quran. Yang kedua, membaca maulid sejarah Nabi. Yang ketiga, menyambung tali silaturahim, tausiah. Yang keempat, ta'am, makan. Jadi di zaman Al-Fakihani, mungkin zaman itu banyak orang-orang lapar, rakus ikut. Kita tak ada. Masih banyak kue yang belum dibuka lagi. Dulu apa itu maulid? Awas, ini penting ini. Banyak masalah yang muncul sekarang tapi tidak disepakati tentang ini. Banyak orang bahas tentang hukum musik. Hukum musik begini-begini. Begitu saya tanya apa itu musik, bingung dia jawab. Apa itu musik? Anda mesti sepakat dulu musik itu apa. Di zaman Nabi apa yang disebut dengan musik, zaman sekarang apa yang disebut dengan musik. Ketika Nabi menyampaikan hukum musik, apa yang dimaksudkan oleh musik di situ. Kalau antum paham tentang definisinya, maka keluarkan turunan hukumnya. Maka lebih mengerti di situ. Nah sekarang maulid, apa itu maulid? Sekarang begini, maulid atau maulud? Mana yang benar? Bukan Allahu a'lam, harus dicari kita. Mana maulid atau maulud? Antum sibuk menilai, ini maulid tidak benar. Oh, jadi yang benar maulud. Maulud juga tidak benar. Masya Allah. Apa maulid, apa maulud? Baik, lihat. Kalau disebutkan maulid, itu waktu kelahiran. Waktu kelahiran. Awas, hati-hati nih ya, hati-hati. Ada kemarin saya lihat tulisan begitu bersemangat. Masya Allah, panjang-panjang nulis, ternyata salah paham. Pahamnya salah. Ya. Maulid itu ulang tahun. Bukan. Bukan ulang tahun maulid itu. Bukan ulang tahun, bukan peringatan ulang tahun maulid itu. Ingat baik-baik. Kalau pakai peringatan itu pakai Id. Idul Milad, ya, hari kelahiran, peringatan hari kelahiran, ulang tahun. Tapi kalau cuma maulid itu waktu kelahirannya. Awas, hati-hati ya, hati-hati dalam memahami sesuatu. Kita masih detil dan jeli dalam memahaminya. Jadi kalau disebutkan maulid itu waktu kelahirannya. Kalau disebutkan maulud itu artinya bayi yang lahirnya, bayinya yang dilahirkan. Nabinya. Kalau dalam konteks Nabi. Jadi kalau disandingkan dengan kalimat maulidun Nabi, artinya waktu lahirnya Nabi. Jelas ya? Kalau mauludun Nabi, maulud Nabi, itu artinya nabinya. Nabi yang dilahirkan. Jelas? Saya ulang. Maulid apanya? Waktunya. Kalau maulid Nabi artinya apa? Waktu Nabi dilahirkan. Baik, maulud artinya apa? Nabinya. Kalau maulud Nabi artinya apa? Nabinya yang lahir. Jelas sampai sini? Sudah. Ya, selesai pembahasan secara bahasanya. Pelarangan memperingati maulid Nabi itu pelarangan yang aneh. Dan selagi itu orang ahli iman, kami tidak yakin kalau itu pelarangan murni, pelarangan maulid Nabi. Kalau memang betul ada orang yang mengatakannya ulama lalu mengatakan maulid Nabi adalah bid'ah, mungkin dia salah pandang tentang apa itu maulid Nabi. Ini husnudzan kita.
Maulid Nabi itu adalah bergembira dengan Nabi. Bagaimana mengajak orang untuk bersama-sama memperbaharui kegembiraannya dengan hadirnya Rasulullah, memperbaharui syukur. Kan disebutkan dalam Al-Quran, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu semuanya, agar mereka bisa bergembira atas rahmat Allah dan karunia Allah. Untuk bergembira atas rahmat dan karunia Allah itu perintah Allah. Makanya kalau seseorang mendapatkan rezeki, hendaknya dia bergembira, mensyukuri. Namanya syukuran. Syukuran rumah, membeli ayam, ya enggak? Baru sembuh dari sakit, syukuran nyembelih ayam. Kenapa? Dengan karunia Allah hendaknya kita bergembira atas rahmat Allah yang berikan kepada kita, yaitu kesembuhan, maka kita harus bergembira. Dan kira-kira rahmat apa sih yang lebih agung dari Nabi yang Allah sudah menyebutkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, kita itu harus bergembira dong dengan rahmat yang bernama Nabi Muhammad SAW. Adapun kita merayakan itu maknanya merayakan itu mengagungkan. Kalau tidak mengagungkan Nabi, keluar dari iman orang tersebut. Harus kita agungkan Nabi, dan Nabi kita agungkan mulai dari lahir. Dan mengagungkan Nabi memang setiap hari. Selagi setiap hari boleh mengagungkan Nabi, kenapa kalau kita milih hari untuk mengagungkan lebih besar lagi menjadi tidak boleh? Kita mengagungkan Nabi setiap hari, pagi, siang, malam. Nggak boleh putus mengagungkan Rasulullah. Kalau anda putus mengagungkan Nabi Muhammad, keluar dari iman. Cuman kan kita tidak bisa setiap saat mengagungkan dengan cara yang sama. Maka dibuatlah satu acara. Yang lupa biar ingat, acara perayaan Maulid Nabi. Lalu apa sih di dalam acara itu? Menyebut sejarah Nabi. Disebutkan, diajarkan dalam Al-Quran, menyebut kisah Nabi terdahulu untuk menguatkan iman. Membaca sejarah Rasulullah, diajak membaca sholawat. Orang berkumpul, ada penceramahnya, ada sedekah, semuanya kebaikan. Dari sisi mana ada orang berani mengatakan itu bid'ah?